Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roshidah Khairunisa dengan NIM 203200096. Dari kelas PGMIC dengan mata kuliah Ilmu Tauhid ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul aliran-aliran Islam. Poin yang pertama yang saya jelaskan adalah sejarah timbulnya aliran Islam. Munculnya aliran Islam dalam Islam bermula dari perselisihan masalah politik kepemimpinan pasca peninggalan Nabi Muhammad SAW. Setelah baginda Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam dipegang para sahabat yang adalah dengan sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, umat Islam masih dalam bersatu di bawah panji-panji Islam. Namun pada masa khalifah ketiga, yaitu yang dijabat oleh Utsman bin Affan, suasana menjadi tidak kondusif dikarenakan Utsman termasuk dari golongan pedagang Quraisy yang kaya. Keluarganya banyak dari orang aristokrat Mekah yang karena pengalaman bisnis mereka mempunyai pengetahuan administrasi kepemimpinan. Pengalaman mereka inilah yang dimanfaatkan dalam memimpin administrasi daerah-daerah di luar semenanjung Arabia masuk ke dalam kekuasaan Islam. Pakar sejarah penggambaran Utsman sebagai orang yang lemah dan tidak sanggup menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh itu. Utsman pun mengangkat mereka menjadi gubernur-gubernur di daerah yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Bahkan gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab dilengsarkan oleh Utsman. Sejak terjang politik yang syarat nepotisme inilah memicu reaksi yang tak menguntungkan bagi Utsman sendiri. Sahabat-sahabat Nabi yang semula mendukungnya mulai meninggalkan khalifah ketiga ini. Orang-orang yang semula ingin menjadi khalifah mulai memanfaatkan momentum. Perasaan tak senang pun muncul di daerah-daerah termasuk dari Mesir yang meletup pada pembunuhan Utsman oleh pemuka-pemuka pemerintahan dari Mesir ini. Utsman pun wafat. Ali sebagai calon terkuat menjadi khalifah keempat sebagai mengganti Utsman bin Affan sebagai khalifah. Tak seluruh yang diduga. Segera ia mendapatkan tangan dari pemuka-pemuka yang ingin pun menjadi khalifah, terutama Thalhah bin Zubair dari Mekah yang mendapat dukungan dari Aisyah. Tantangan dari ketiga orang ini dapat dipatahkan Ali dalam pertempuran di Irak tahun 656 Masehi. Thalhah bin Zubair mati terbunuh. Aisyah dikirim kembali ke Mekah. Tantangan kedua datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus, keluarga dekat Utsman. Muawiyah pun tak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Ia menuntut Ali agar menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Bahkan ia menuduh Ali turut campur dalam soal pembunuhan itu. Pada rentang berikutnya, kedua kelompok ini terlibat pertempuran di Siffin. Tentara Ali dapat mendesak Muawiyah, tapi tangan kanan Muawiyah, Amr bin As yang terkenal licik, minta berdamai dengan mengangkat Al-Quran ke atas kepala Qurra, yaitu para sahabat menghafal Al-Quran yang ada di pihak Ali, mendesak Ali agar menerima tawaran itu. Selanjutnya dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase, yaitu dengan hakim sebagai penengah di antara dua orang, Amr bin As dari pihak Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari untuk Ali. Dalam pertemuan mereka, kelicikan Amr mengalahkan keimanan Abu Musa. Keduanya bermufakat untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan, Ali dan Muawiyah. Peristiwa ini merugikan Ali sekaligus menguntungkan Muawiyah. Dengan adanya arbitrase itu, Muawiyah yang tadinya gubernur daerah naik menjadi khalifah tak resmi. Jelas keputusan ini ditolak Ali dan tidak mau sikap Ali yang menerima tipu muslihat Amr bin As untuk mengadakan arbitrase. Inilah yang memunculkan polemik pro kontra pada kemenjangan di barisan pendukung Ali sendiri. Sebagian mereka berpendapat bahwa seperti itu tidak dapat diputuskan oleh arbitrase manusia. Mereka berargumen la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain dari hukum Allah. Bahkan mereka memandang bahwa Ali telah melakukan kesalahan fatal, oleh karenanya mereka meninggalkan pihak barisannya. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor timbulnya aliran-aliran Islam. Pertama, faktor internal. Faktor internal yang pertama, adanya pemahaman ayat Al-Quran yang berbeda. Keberadaan ayat-ayat mustasyabihat dalam Al-Quran menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna yang sebenarnya. Ulama yang menggunakan aspek rasio secara berlebihan memunculkan aliran Mu'tazilah. Ada ayat Al-Quran yang berisi ikhtiar yang kemudian memunculkan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Kemudian adanya fanatisme kelompok atau golongan fanatik antara golongan Khawarij dan golongan lain.
Kemudian yang terakhir adanya kepentingan politik, perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah. Kemudian faktor eksternalnya yang pertama, banyaknya pemeluk Islam dari agama lain. Banyak di antara pemeluk Islam yang mula-mula beragama Yahudi, Masehi, dan lain-lain. Setelah pikiran mereka tentang dan sudah memegang teguh Islam, mereka mulai mengingat-ingat agama mereka yang dulu dan dimasukkannya dalam ajaran Islam. Yang kedua, penggunaan logika dan filsafat. Para mutakalimin ingin mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat dan mempelajari logika dan filsafat dari segi ketuhanan hasil terjemah buku-buku filsafat Yunani. Yang ketiga, adanya kelompok yang beraliran rasional, yaitu dengan akal. Poin selanjutnya, aliran Islam itu yang pertama, aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya ialah pihak, golongan, kelompok, atau pengikut, sahabat, atau penolong. Pengertian itu kemudian bergeser menjadi pengertian tertentu. Setiap kali orang menyebut Syiah, maka asosiasi pikiran orang tertuju. Setiap kali orang menyebut Syiah, maka asosiasi pikiran orang tertuju pada Syiah Ali, yaitu kelompok masyarakat yang amat memihak Ali dan memuliakannya beserta keturunannya. Kelompok tersebut lambat laun membangun dirinya sebagai aliran dalam Islam. Adapun Ahlul Bait adalah famili rumah Nabi. Menurut Syiah yang dinamakan Ahlul Bait itu adalah Fatimah, suaminya Ali, Hasan dan Husain anak kandungnya, menantu dan cucu Nabi, sedang istrinya Nabi tidak termasuk Ahlul Bait. Asal-usul Syiah dan berkembangnya Syiah, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW serta Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, belum pernah ditemukan adanya satu golongan politik atau golongan agama yang memiliki banyak pengikut, memiliki karakter dan identitas khusus, dan memiliki target yang jelas. Golongan itu baru muncul pada masa Khalifah Utsman. Mereka adalah orang yang setia pada Ali, yang menganggap bahwa Khalifah Ali berdasarkan nas Al-Quran, Para ulama masih berbeda pendapat mengenai asal-usul Syiah dan berkembangnya. Menurut Profesor Walhus, akidah Syiah banyak terpengaruh oleh ajaran Yahudi, bukan Persia, karena mengingat pendirinya adalah Abdullah bin Saba. Tokoh-tokoh aliran Syiah yaitu Jalaluddin Ahmad Haidar Baghdadi Haddad. Doktrin-doktrinnya, kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat. Kepala negara atau imam berkuasa seumur hidup. Kepala negara menjadi imam sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah dan wasiat Nabi. Kepala negara memegang otoritas sangat tinggi. Aliran kedua yaitu aliran Khawarij. Khawarij adalah suatu nama yang mungkin diberikan oleh kalangan kepala lapangan di sana karena tidak mau menerima arbitrase dalam pertempuran Siffin yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dalam upaya menyelesaikan persengketaan antara keduanya tentang masalah khalifah. Khawarij berasal dari kata kharaja, artinya yaitu keluar, dan yang dimaksud di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali sebagai diterimanya arbitrase oleh Ali. Tetapi sebagian orang yang berpendapat bahwa nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari rumah mereka dan masuk berjihad di jalan Allah. Ajaran Khawarij bermula dari masalah pandangan mereka tentang kufur. Kufur yaitu orang-orang kafir, berarti tidak percaya. Lawannya adalah Iman adalah orang yang dikatakan mukmin, berarti percaya. Di masa Rasulullah SAW kedua kata itu termanifestasi secara tajam sekali, yakni orang yang telah terpercaya kepada Allah yang disampaikan oleh Nabi dan orang-orang tidak percaya kepada Allah tersebut. Bila pada masa Rasulullah SAW termasuk kafir hanya dipakai untuk mereka yang belum memeluk Islam. Kaum Khawarij memperluas makna kafir dengan memasukkan orang yang telah beragama Islam ke dalamnya, yakni orang Islam yang bila menghukum maka yang digunakan bukannya hukum Allah. Secara umum konsep mereka tentang iman bukan pembenaran dari hati semata-mata. Menurut mereka mestilah disempurnakan dengan menjalankan perintah agama. Pengikut Khawarij terdiri dari suku Arab Badui yang masih sederhana secara berpikirnya. Berbeda dengan kelompok Sunni dan Syiah, mereka tidak mengakui hak istimewa orang-orang kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. Tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij yaitu Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'id, Hausrah bin Al-Asadi, Quraish bin Marwah, Nafi bin Al-Azraq, dan Abdullah bin Bashir. Doktrin-doktrin Khawarij, khalifah harus dipilih bebas
bebas seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab, dapat dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Muawiyah dan Ammar bin As serta Abu Musa Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Kemudian pasukan perang Jamal yang melawan Ali yaitu kafir. Selanjutnya, seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, sehingga harus dibunuh dan seorang muslim dianggap kafir. Kemudian setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dari golongan mereka. Kemudian seorang harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Kemudian orang yang baik harus masuk surga dan orang yang jahat masuk ke neraka. Selanjutnya, Al-Quran adalah makhluk yang dan yang terakhir manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran Murji'ah, yaitu Murji'ah berasal dari kata bahasa Arab. Irja artinya penundaan atau penangguhan. Karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa itu tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Hal ini mendorong mereka untuk tidak ikut campur masalah politik. Satu di antara doktrin mereka adalah salat berjamaah dengan seorang imam yang diragukan keadilannya adalah sah. Doktrin ini diakui adalah oleh kalangan Islam Sunni, namun tidak untuk kalangan Syiah. Asal-usul aliran Murji'ah muncul dari sebagai reaksi dari aliran Khawarijiyah yang memandang perbuatan dosa sebagai kuasa absolut dan merupakan sifat penentu Murji'ah, lebih cenderung sebagai reaksi terhadap Khawarijiyah daripada terhadap aliran mayoritas. Aliran Murji'ah muncul dengan mengusung keyakinan lain mengenai dosa besar. Masalah yang mulanya hanya bersifat politis akhirnya berkembang menjadi masalah teologis. Kemudian doktrin-doktrin aliran Murji'ah, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir karena kufur dan iman letaknya di hati. Menurut Murji'ah ekstrim ini, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Sejalan dengan itu, sholat bukan merupakan ibadah bagi mereka karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Kemudian aliran selanjutnya aliran Qadariyah. Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak mencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendak sendiri. Menurut Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Junaidi Gilan al-Damashqi. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar. Doktrin ajaran aliran Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan pendapat Gilan ad-Damashqi tentang ajaran Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri. Manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan daya sendirinya. Menurut Ahmad Amin dalam kitabnya Fathul Islam menyebut pokok-pokok ajaran Qadariyah, orang berdosa itu bukanlah kafir dan bukan mukmin tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia. Kemudian mereka menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu dalam arti bahwa Allah tidak memiliki sifat azali. Kemudian yang terakhir, kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama, sebab segala sesuatu ada memiliki sifat yang menyebabkan baik dan buruk. Kemudian yang kelima, Jabariyah. Jabariyah secara bahasa berasal dari Jabar yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan suatu. Menurut Asy'ariyah bahwa paham Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti sesungguhnya dan menyadarkan pada Allah atau manusia melakukan suatu karena dalam keadaan terpaksa. Dasar munculnya paham ini adalah sebagai reaksi dari ketiga
Perkara pertama, adanya paham qadariyah. Kedua, terlalu tekstualnya pemahaman agama tanpa adanya keberanian menakwilkan. Dan ketiga, yaitu adanya aliran salaf yang ditokohi Muqatil bin Sulaiman yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Tuhan, sehingga membawa kepada tasbih, penyerupaan sifat Allah dengan sifat manusia. Paham Jabariyah dinisbahkan pada Jaham bin Sofyan karena kaum Jabariyah disebut sebagai kaum Jahmiyah. Namun pendapat lain mengatakan bahwa orang yang mempelopori paham Jabariyah adalah Ajat bin Darham. Dia juga disebut sebagai orang yang pertama menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan meniadakan sifat-sifat Allah. Doktrin Al-Jabariyah pertama Jabariyah ekstrim. Al-Quran dan itu adalah makhluk. Serupa dan makhluk seperti berbicara, manusia termasuk oleh Allah dalam segala-galanya. Pokok pemikiran teologi Jaham bin Sofyan. Surga dan neraka tidak kekal. Iman adalah marifat atau membenarkan dalam hati. Kalam Tuhan adalah makhluk Allah. Aliran Jabariyah moderat berbeda dengan Jabariyah ekstrim. Jabariyah moderat ini mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk menyebutkan perbuatannya. Ini disebut dengan kasab. Menurut paham kasab, manusia tidaklah majbur, tidak seperti yang dikendalikan oleh dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Kemudian aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini perkataan Mu'tazilah berasal kata i'tazala yang lainnya memisahkan diri. Pada mulanya nama ini dia diberikan oleh orang yang luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atha tidak bersependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian ia disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari aliran teologi mereka. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih 120 Hijriah. Pada abad permulaan kedua Hijrah ke kota Basrah, benih-benih aliran ini telah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah, yakni diistilahkan pada sahabat yang memisahkan diri atau bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa politik, yakni pada peristiwa meletusnya Perang Jamal dan Perang Siffin, yang kemudian mendasari sejumlah sahabat yang tidak mau terlibat dalam konflik tersebut dan memilih untuk menjauhkan diri dari mereka dan memilih jalan tengah. Doktrin ajaran Mu'tazilah. Yang pertama tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua keadilan Tuhan. Yang ketiga wa'id. Yang keempat mu'anzilah bin manzilah. Dan yang kelima amar ma'ruf nahi munkar. Sekte aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah bagi menjadi dua, aliran Mu'tazilah Basrah dan aliran Mu'tazilah Baghdad. Menurut Ahmad Amin sebagaimana ditulis oleh Hanafi, aliran Mu'tazilah Baghdad telah nampak karena adanya kegiatan penerjemahan buku-buku. Aliran Basrah lebih banyak menekankan segi-segi teori dan keilmuan. Sebenarnya tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah Wasil bin Atha, Abu Huzal al-Alaf, Al-Nazam, Abu Hashim al-Jubai. Yang ketujuh aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Secara perkembangan Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang disematkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah tahun 260 Hijriah bertepatan dengan 1935 Masehi. Beliau wafat di Basrah pada tahun 324 dari usia lebih dari 40 tahun. Menganut paham Mu'tazilah hanya sampai 40 tahun. Setelah itu tiba-tiba mengumumkan di hadapan jemaah Masjid Basrah bahwa dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah dan memunculkan penuh melatar belakang Asy'ariyah. Meninggalkan paham Mu'tazilah adalah mengakukan telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sebanyak 3 kali. Pemikirannya adapun formulasi pemikiran Asy'ariyah secara esensial menampilkan sebuah upaya esensi antara formulasi ortodoks ekstrim di satu sisi dan Mu'tazilah di sisi lain. Maksudnya dari etosnya pergerakan tersebut memiliki semangat ortodoks, sedangkan aktualitas formulasinya jelas menampakkan sifat reaktif terhadap Mu'tazilah, suatu reaksi yang tak dapat dihindarinya. Tuhan dan sifat-sifatnya. Menghadapi Abu Hasan Asy'ari dihadapkan pada dua pandang ekstrim. Di satu sisi berdebat dengan kelompok Mujassimah dan Musyabbihah dan berdebat bahwa Allah mempunyai semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian Maturidiyah. Sejarah perkembangan Maturidiyah. Golongan Maturidiyah berasal dari Abu Musa al-Maturidi. Latar belakang lahirnya aliran ini hampir sama dengan aliran Asy'ariyah, yaitu sebagai reaksi penolakan ajaran Mu'tazilah, walaupun sebenarnya pandangan keagamaan yang dianutnya hampir sama dengan pandangan Mu'tazilah, yaitu dengan menonjolkan akal dan dalam teologinya. Doktrin yaitu dengan akal dan wahyu. Maturidiyah akal dan wahyu. Kedua,
yang akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan suatu itu, akal dengan sendirinya hanya mengetahui keburukan suatu itu, dan yang terakhir akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukan suatu kecuali dengan petunjuk ajaran wahyu. Dan yang terakhir adalah Wahabi. Wahabi ialah aliran yang dibentukkan pada mengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun Abdul Wahab sangat dibenci pengikutnya, tapi perlu diketahui bahwa ayah kandung Muhammad bin Abdul Wahab tersendiri sudah lama merasa aneh dan janggal melihat pemilikan anaknya. Pemikiran Muhammadnya kontroversinya dan mengundang kritikan hujatan banyak orang. Aliran Salafi adalah penyebutan terhadap pengikut aliran Salafiyah. Aliran Salafiyah mengklaim kelompoknya menjalankan syariat Islam secara murni sesuai syariat pada zaman Nabi dan 3 generasi berikutnya. Punya prinsip bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada waktu masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Salafi berpegang pada nas-nas dalam asum, bukan pada pendapat ahli dan tokoh. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.